Halo sahabat jiwaku, selamat datang di Bisikan Semesta. Hari ini aku akan bacakan tarot story dengan judul Aku pernah berdoa agar aku tidak merasa apa-apa. Aku pernah berdoa, bukan agar bahagia, bukan agar dicintai, bahkan bukan agar segalanya berjalan sesuai rencana. Aku hanya berdoa satu hal yang terdengar sederhana, tapi lahir dari kelelahan yang panjang. Dan aku berdoa, aku tidak ingin merasa apa-apa. Ini bukan karena aku lemah, justru karena aku sudah terlalu kuat dalam waktu yang lama. Terlalu sering berdiri sendiri, terlalu sering mengerti tanpa dimengerti, dan terlalu sering bertahan tanpa sempat bertanya, apakah aku baik-baik saja? Doa itu muncul saat hati lelah menampung rasa, saat harapan terasa seperti beban, dan saat cinta, kehilangan, rindu, dan kecewa datang bersamaan tanpa izin. Di titik itu, aku berhenti meminta keajaiban. Aku hanya ingin diam, kosong, dan tenang. Di kartu pertama ada Four of Swords. Kartu ini berbicara tentang istirahat yang tidak kita minta, tapi sangat kita butuhkan. Four of Swords muncul bukan karena hidup berhenti, melainkan karena jiwamu terlalu lama berjalan tanpa jeda. Ini adalah fase ketika semesta berkata, berhentilah sejenak, bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu sudah cukup berjuang. Doa untuk tidak merasa apa-apa seringkali bukan tentang mati rasa, melainkan tentang keinginan untuk bernafas tanpa beban emosi. Jika kamu pernah ada di titik ini, percayalah, itu bukan tanda kamu dingin, tapi itu tanda kamu manusia. Kemudian di kartu kedua ada Queen of Cups. Namun, perhatikan baik-baik. Setelah hening, muncul Queen of Cups. Ia tidak datang dengan solusi, tapi ia datang dengan penerimaan. Queen of Cups mengingatkan kita bahwa perasaan bukan musuh. Yang melelahkan bukanlah rasa itu sendiri, melainkan memendamnya sendirian. Kamu tidak terlalu sensitif. Kamu hanya terlalu dalam. Dan dunia seringkali tidak tahu cara memeluk orang-orang yang dalam. Rasa itu bukan kesalahanmu. Empati itu bukan kelemahan. Dan air mata tidak pernah membuatmu terlihat kecil. Kemudian kartu ketiga ada The Hermit. Kartu ini bukan untuk mengasingkanmu, tetapi untuk mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Ada masa di mana menjauh bukan berarti lari. Ada masa di mana sunyi adalah bentuk perlindungan. Bukan karena kamu membenci dunia, melainkan karena kamu sedang belajar mendengar suara jiwamu sendiri. The Hermit berkata, tidak semua orang perlu tahu apa yang kamu rasakan. Tidak semua luka harus kamu jelaskan, dan tidak semua proses harus dipertontonkan.
Terkadang perjalanan paling suci terjadi saat tidak ada siapa-siapa yang melihat. Kemudian di kartu keempat ada Ten of Wands. Kartu ini hadir sebagai pengakuan jujur. Kamu memikul terlalu banyak. Beban yang bahkan bukan milikmu, ekspektasi orang lain, tanggung jawab emosional yang tidak pernah kamu minta, peran yang kuat yang dipakaikan padamu tanpa bertanya apakah kamu siap. Kartu ini tidak menyuruhmu menjadi lebih kuat, tapi justru sebaliknya. Ia bertanya, apa yang sebenarnya bisa kamu lepaskan sekarang? Tidak semua harus kamu bawa sampai akhir. Tidak semua harus kamu pahami. Dan tidak semua harus kamu selamatkan. Kemudian kartu terakhir ada The Star. Harapan yang tenang, bukan harapan yang berisi, bukan janji manis, tetapi cahaya kecil yang tidak memaksa. The Star berkata, kamu tidak perlu mematikan perasaanmu untuk bisa bertahan. Penyembuhan bukan tentang menjadi kebal. Penyembuhan adalah tentang tetap merasa, tanpa tenggelam di dalamnya. Kamu boleh berharap lagi, pelan-pelan, dan dengan cara yang lebih lembut pada dirimu sendiri. Kemudian pesan untukmu, sahabat jiwaku, jika kamu pernah berdoa agar tidak merasa apa-apa, ketahuilah ini. Itu bukan kegagalan spiritual. Itu bukan kurang iman. Itu bukan tanda bahwa kamu menyerah. Tapi itu adalah alarm jiwa yang meminta dipeluk, bukan diperbaiki. Belajarlah untuk membiarkan rasa itu datang dan pergi, tanpa menilai dirimu sendiri. Kamu tidak perlu selalu kuat, tidak perlu selalu mengerti, dan tidak perlu selalu baik-baik saja. Terkadang, cukup jujur pada diri sendiri sudah merupakan bentuk keberanian yang paling murni. Sahabat jiwaku, hari ini mungkin kamu masih lelah, mungkin masih ingin diam, dan itu tidak apa-apa. Tapi semoga suatu hari nanti doamu berubah pelan-pelan. Bukan lagi, aku tidak ingin merasa apa-apa, melainkan aku ingin merasa tanpa kehilangan diriku sendiri. Dan saat hari itu datang, kamu akan tahu, kamu tidak pernah rusak. Kamu hanya sedang pulang. Jika cerita ini terasa seperti berbicara langsung padamu, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak hari ini. Tuliskan satu perasaan yang selama ini kamu tekan. Tarik nafas dalam-dalam dan biarkan ia ada tanpa dihakimi. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tarot story ini kepada mereka yang mungkin sedang lelah diam-diam. Dan tulis di kolom komentar, aku memilih lembut pada diriku hari ini. Sahabat jiwaku, kita berjalan pelan-pelan bersama. Oke? Sampai jumpa di tarot story berikutnya.